Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas bisa pimpin doa. Kita duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu ingin memastikan terlebih dahulu kelas dalam keadaan bersih. Jadi, coba tolong cek kanan kiri kalian apakah ada sampah yang tertinggal atau tidak. Jika ada, bisa tolong diambil dan dibuang ke tempat sampah terlebih dahulu ya. Tidak ada. Jika tidak ada, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Nurisya Arfinti, Hadir. Septi, Hadir, Bu. Nurul, Hadir. Silvi, Hadir. Naswa, Hadir. Imatria, Hadir. Kiki, Hadir. Rati. Hadir. Baik, hadir semua ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam cerita pendek. Jadi tujuan pembelajaran dari materi pagi hari ini itu adalah kalian diharapkan mampu mengidentifikasi dan juga mengaplikasikan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Nah, pada pagi hari ini cerpen yang akan kita bahas adalah cerpen yang berjudul Tanah Air karya Martin Aleida. Nah, manfaat dari pembelajaran pada pagi hari ini itu adalah dalam kehidupan sehari-hari kita sering menghadapi berbagai persoalan yang bisa kita pahami lebih dalam melalui cerita dan juga sejarah. Nah, cerpen Tanah Air ini bukan hanya menyajikan kisah saja, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan yang penting seperti kesetiaan, kemudian cinta tanah air, dan perjuangan hidup. Nah, dengan memahaminya, nanti kalian akan bisa belajar menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan juga peka terhadap lingkungan sosial kalian. Nah, seperti kata-kata atau motivasi dari Pramudia Anantatur yang mengatakan orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang dari masyarakat dan juga sejarah. Nah, artinya apa? Artinya itu kita harus belajar dari sejarah dan menuliskannya kembali dalam bentuk pemahaman dan juga sikap. Nah, selanjutnya mengenai gambaran materi pada pagi hari ini itu adalah hari ini kita akan belajar memahami cerpen yang berjudul Tanah Air yang menggambarkan perjuangan batin seorang tokoh yang tidak bisa kembali ke negerinya sendiri. Cerita ini berkaitan dengan peristiwa sejarah di Indonesia dan dari sana kalian akan menggali nilai-nilai kehidupan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan belajar untuk tidak hanya menikmati cerita, tapi juga berpikir kritis dan empatik terhadap kisah yang ada di baliknya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Ice breakingnya adalah tebak nama kota di Indonesia. Baru, Everlong Rewind UV Nutrient Bright. Coba sekarang. Pakainya. Nah, coba tebak ini kota mana? Daerah mana? Ada yang tahu? Kapan itu? Ya, coba kita. Ayo, kamu udah tahu belum jawabannya? Yap, ini adalah Bali. Selamat buat kalian yang berhasil menjawabnya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Nah, kalau kota ini adalah kota yang berada di Pulau Sumatera. Kota ini juga memiliki makanan khas yang bernama tempoyak. Kota ini memiliki senjata tajam di Sumatera yang bernama Batakari. Ada yang tahu nggak nih? Kalau kamu tahu, langsung aja dijawab dari sekarang. Jambi. Ya. Oh iya. Sorry. Jadi jawabannya kota Jambi. Selamat buat kalian yang berhasil menjawabnya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Kalau punya kayak gini, kamu bisa jawab nggak ya?
Kalau kota ini berada di Provinsi Sumatera Selatan. Kota ini adalah pusat pemerintahan kabupaten, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan perdagangan barang dan jasa. Kira-kira kamu tahu nggak ya ini kota apa? Langsung aja ditebak dari sekarang. Kayu. Jadi jawabannya kota Sekayu. Siapa yang bisa mengenai kota ini? Coba absen di kolom komentar ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Kalau aku kasih clue gambar seperti ini, apa yang kamu pikirkan? Kira-kira ini kota apa ya? Kota satu ini berdekatan dengan kota Jakarta dan jadi jawabannya adalah kota Depok. Gimana? Gampang banget kan teka-tekinya? Oke, selanjutnya Bu, ya, saya izin ke belakang dulu ya, Bu. ya, silakan. Oke, setelah itu ada pertanyaan otomatis. Yang pertama, pernahkah kalian mendengar tentang peristiwa G30 SPKI? Pernah. Nah, bagaimana perasaan kalian jika kalian itu dilarang pulang ke rumah tanpa alasan yang jelas? Ibu, bingung. Baik. Kemudian apa pentingnya kita memahami sejarah dalam kehidupan sekarang? Baik, Mbak Nurisha. Agar kita itu bisa belajar dari masa lalu dan menghindari kesalahan yang sama, serta menjaga kedamaian dan juga persatuan dulu. Baik, terima kasih Mbak Nurisha. Selanjutnya, itu menggunakan model pembelajaran discovery learning, di mana nanti kalian akan bekerja dalam kelompok atau berdiskusi, kemudian membaca cerpen bersama, lalu mencari informasi pendukung, kemudian menyusunnya dalam bentuk presentasi, dan nanti akan menyimpulkan bersama-sama nilai-nilai yang bisa diambil dari cerpen tersebut. Nah, ini adalah video dari peristiwa G30 SPKI. Nah, kenapa kita menonton video ini? Karena latar belakang dari cerpen Tanah Air ini berlatar belakang dari peristiwa G30 SPKI, di mana banyak orang-orang yang pada saat itu dituduh oleh PKI dan hidupnya menjadi berubah, dan beberapa dari mereka sampai sekarang tidak bisa pulang ke negaranya sendiri. Nah, sekarang kita tonton videonya bersama. Cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur kehidupan buaya. 1 Oktober 1965. Pada hari Kamis tanggal 20 September 1965, di Ibu Kota Republik Indonesia Jakarta, terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat. Kami tidak berpandang bau. Angkatan kita seperti jenderal, seperti Dalam catatan sejarah kelam Indonesia terdapat berbagai peristiwa tragis. Salah satunya yakni tragedi berdarah Gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965. Peristiwa G30S ini terjadi pada malam hari, tepat Kamis malam Jumat atau waktu saat pergantian dari tanggal 30 September hari Kamis hingga tanggal 1 Oktober hari Jumat tahun 1965.
setelah menonton video tadi, menurut kalian bagaimana perasaan kalian jika kalian jadi orang yang tidak bisa pulang ke tanah airnya sendiri? Ada yang bisa menjawab? Aku Ya, silakan Mbak Septi. kalau saya pastinya sedih, kemudian rindu sama keluarga, dan saya pasti merasa kesepian karena jauh dari orang-orang yang saya sayangi. Baik, betul sekali ya. Jadi kalau kita tidak bisa pulang ke negeri kita sendiri, ya tentunya pasti sedih, kemudian juga rindu keluarga, dan juga pasti merasa kesepian karena jauh dari orang-orang yang kita sayang. Nah, selanjutnya ini adalah kutipan dari cerpen Tanah Air. Ibu minta bantuan kalian untuk membacanya ya. Aku telah silakan. Ibu minta bantuan kepada Mbak Nurisya untuk membacakan paragraf pertama. Tanah Air karya Martin Aliza. Aku sama sekali tak tahu bagaimana awal kesengsaraan yang kini menggelembungnya, membuat dia tidak berada dalam tubuhnya sendiri. Sebagaimana dia yang kukenal sejak lebih setengah abad lalu, laki-laki peranakan yang permata tidak sipit mataku, tapi hatinya sungguh lapang. Sekarang di tempat tidur ini dari seorang manusia, kini dia tinggal menjalani sisa hidup hanya sebagai seongkok daging yang tak berjiwa. Aku tak tahu apa yang menjadi pencetus penyakitnya ini. Baik, terima kasih kepada Mbak Nurisya. Kemudian paragraf kedua bisa minta tolong Mbak Septi. Dari kawan-kawannya sesama pelarian yang tidak bisa pulang karena faktor mereka dirampas penguasa baru di tanah yang ditinggalkan, mendengar dia merasa sangat bersalah, mengutuki dirinya sebagai seorang ayah yang suci karena tidak membesarkan apalagi menyekolahkan anak tunggal kami. Tak sekali dua kali kawan-kawannya di Tiongkok, sebelum mereka mendamparkan diri ke Amsterdam sini, pemergokinya sedang membisikkan nama anaknya berulang kali dan membentur-benturkan kepalanya ke meja makan. Juga ke tembok, kawannya sekamar sering mendengar desis sebuah nama dan ditepuk berulang-ulang di dinding batu, sementara dia masih berada di toilet. Baik, terima kasih Mbak Sandy. Nah, setelah membaca dari potongan cerpen tadi, menurut kalian apa masalah utama yang dialami oleh tokoh dalam cerpen ini? Ada yang bisa menjawab? Boleh diulang. Mbak Lulu, silakan. Masalah utama yang dialami tokoh dalam cerpen ini yaitu suaminya mengalami gangguan jiwa dan merasa sangat bersalah karena tidak bisa menjadi ayah yang baik. Suami itu juga hidup penuh penyesalan karena tidak bisa pulang ke Indonesia. Baik, nah, lalu apakah masalah itu ada hubungannya dengan peristiwa sejarah yang tadi kita tonton bersama? Baik, silakan Mbak Septi. Mbak Silvi, maaf. Mengalihkan dia karena suaminya adalah salah satu orang yang disebut terlibat dalam peristiwa D30 SPKI. Setelah kejadian itu, dia harus melarikan diri ke luar negeri dan tidak bisa kembali ke tanah air. Baik, terima kasih Mbak Silvi. Oke, selanjutnya saatnya berdiskusi. Nanti kalian bentuk kelompok 4-5 orang, kemudian bacalah cerpen Tanah Air karya Martin Aleida, kemudian tuliskan masalah utama yang ada dalam cerpen tersebut, lalu cari informasi tambahan tentang peristiwa sejarah yang berkaitan dengan cerpen, dan juga jangan lupa untuk mencatat nilai-nilai kehidupan yang kalian temukan dalam cerpen. Nah, nanti pekerjaan kalian dituliskan di lembar kerja berikut ya. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Nanti LKPD dan juga presentasi kalian akan ibu nilai ya sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan bisa langsung dikerjakan. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan ya. Ya.
Apakah sudah selesai? Kurang sedikit. Apakah sudah selesai? Sudah. Baik, bisa dipresentasikan ya untuk kelompok 1 bisa maju terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 mau memaparkan hasil kerja kelompok kami. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apa masalah sosial utama yang muncul dalam cerpen ini? Masalah utamanya adalah ketidakadilan yang dialami oleh tokoh karena dia menjadi korban politik. Dia tidak bisa kembali ke Indonesia dan harus hidup terpisah dari keluarganya selama bertahun-tahun. Kemudian yang kedua adalah apa konflik utama dalam cerpen ini? Konflik utamanya yaitu terjadi antara keinginan tokoh untuk kembali ke Indonesia dan kenyataan bahwa ia tidak diizinkan masuk lagi. Hal ini membuatnya stres dan hidup dalam kesedihan,
terutama karena jauh dari anak dan istrinya. Kemudian untuk yang ketiga, dua nilai kehidupan yang dapat kami temukan. Yang pertama adalah nilai kemanusiaan. Setiap orang punya hak untuk pulang ke negaranya dan bertemu keluarganya. Kemudian yang kedua adalah nilai kasih sayang. Istri tokoh tetap mencintainya dan setia menemani meskipun suaminya sakit dan tinggal di negeri orang. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok kedua? Jika tidak ada, bisa kembali ke tempat duduk. Selanjutnya kelompok 2 bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya soal 2 dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, jelaskan mengapa nilai-nilai tersebut penting dalam kehidupan sehari-hari. Nilai kesetiaan dan cinta keluarga penting karena keluarga adalah tempat pulang saat kita dalam kesulitan. Nilai pengorbanan juga penting agar kita bisa saling membantu, terutama saat orang terdekat sedang menderita. Yang kedua, apakah kamu pernah melihat atau mengalami situasi seperti dalam cerpen? Ceritakan secara singkat. Saya pernah melihat kakek saya dirawat dengan sabar oleh nenek. Walau kakek sudah tidak bisa bicara karena sakit, nenek tetap setia dan sabar merawat setiap hari. Yang ketiga, bagaimana kamu akan menerapkan nilai-nilai dari cerpen ini dalam kehidupan ini? Saya akan selalu menghargai keluarga dan berusaha tetap setia pada orang-orang yang saya sayangi. Jika ada anggota keluarga yang sakit, saya ingin membantu merawatnya dengan sabar. Baik, apakah ada pertanyaan dari kelompok 1? Jika tidak ada, kelompok 2 bisa silakan ke tempat duduk. Nah, oke, terima kasih kepada kelompok 1 dan 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, sekarang Ibu akan memberikan evaluasi terhadap hasil pekerjaan yang sudah kalian presentasikan tadi. Nah, untuk kelompok 1 itu sudah menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap isi cerpen dan juga nilai-nilainya. Kelompok 1 juga sudah mampu menyambungkan isi cerita dengan kehidupan sehari-hari secara reflektif. Kemudian penggunaan contoh dari pengalaman pribadi membuat penjelasan menjadi lebih bermakna. Lalu untuk kelompok 2 mampu mengidentifikasi pesan penting dari cerpen dengan baik. Nilai kemanusiaan yang mereka angkat menjadi aspek yang sangat relevan dalam konteks kehidupan sosial. Dan kelompok 2 juga berhasil mengaitkan cerita dengan kehidupan nyata melalui refleksi. Nah, dari semua materi yang sudah kita pelajari dan diskusikan hari ini, menurut kalian apa pesan atau nilai kehidupan yang bisa kita ambil dari cerpen Tanah Air karya Martin Aleida? Ada yang bisa menjawab? Baik, untuk Mbak Lulu silakan. Cerpen Tanah Air mengajarkan kepada kita tentang kekuatan cinta, kesetiaan, dan perjuangan melawan luka batin akibat perpisahan dan tekanan politik. Pesan paling dalam yang saya rasakan adalah bahwa Tanah Air bukan hanya soal tempat, tapi juga tentang kenangan, identitas, dan perkembangan kita yang hidup dalam ingatan. Baik, terima kasih Mbak Lulu. Betul sekali ya. Jadi cerita ini juga menunjukkan bahwa penderitaan karena ketidakadilan politik itu bisa bertahan seumur hidup. Tetapi kasih sayang dan juga keteguhan hati keluarga itu bisa menjadi penopang dalam menjalani hidup. Nah, sebelum itu Ibu akan refleksi dan juga evaluasi terlebih dahulu ya. Dari materi pembelajaran kali ini, bagian atau materi mana yang menurut kalian paling susah? Tidak ada. Oke, selanjutnya nilai kehidupan apa yang paling kamu suka dari cerpen Tanah Air? Mengapa? Baik, silakan Mbak Septi. Nilai sosial karena nilai ini mengajarkan pentingnya menjaga hubungan keluarga dan tetap setia meski terpisah jarak dan waktu. Oke, baik. Lalu apa pelajaran penting yang kalian dapat dari cerita ini dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Baik, Mbak Nurisya, silakan.
Yang pertama yaitu nilai kesetiaan, kemudian nilai kasih sayang antar keluarga, kemudian yang selanjutnya ketulusan, dan yang terakhir yaitu pengorbanan, Bu. Baik, ya bagus sekali ya. Jadi cerita ini memang cukup menyentuh ya, karena menunjukkan bagaimana seorang bisa tetap tegar meskipun mereka berada jauh dari tanah air dan orang-orang tercinta. Nah, selanjutnya ini ada sedikit penguatan materi. Jadi mari kita ingat kembali dalam cerpen Tanah Air karya Martin Almeida itu kita bisa menemukan beberapa nilai kehidupan yang penting seperti nilai sosial itu seperti pentingnya menjaga hubungan keluarga meskipun terpisah jarak dan waktu. Kemudian nilai moral atau budaya mengenai kesetiaan dan ketulusan merawat orang yang kita cintai dalam keadaan sulit. Kemudian nilai kemanusiaan yaitu hak setiap orang untuk kembali ke negaranya dan hidup bersama keluarga. Kemudian ada nilai kasih sayang, cinta yang tetap utuh meski dalam keterasingan dan penderitaan. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini itu adalah cerpen Tanah Air karya Martin Almeida itu mengajarkan kita tentang pentingnya kesetiaan, cinta keluarga, pengorbanan, dan hak asasi manusia. Cerita ini memberi kita pelajaran bahwa dalam situasi tersulit sekalipun, kasih sayang keluarga itu bisa menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian terhadap materi pada pagi hari ini, nanti Ibu minta kalian untuk mengerjakan PR ini di rumah ya. Nanti Ibu akan kirimkan linknya melalui grup WhatsApp. Nah, untuk materi pada pertemuan berikutnya itu adalah tentang menulis cerita pendek berdasarkan kejadian sehari-hari. Nanti bisa dipelajari terlebih dahulu ya di rumah. Oke, pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Semoga materi pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.